Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Delvi Triani, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran. Semoga selalu berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai flakes berbahan dasar jagung dan kacang hijau yang diperkaya kalsium. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, terdiri dari Ani Indriani, Lucy Lawati, M. Al-Kausar, dan Syahrul Rahman Wahab. Saya sendiri bernama M. Al-Kausar, NIM B20111192, Program Studi Teknologi Pangan dan Gizi, kelas sore. Baik, pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai 9 poin. Yang pertama adalah penjelasan ide, yang kedua adalah permasalahan, peta empati, story world, analisis diagram, pihak yang terlibat, mendefinisikan masalah, menggali lebih dalam, dan terakhir brainstorming. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu penjelasan ide. Jadi di sini kami akan membuat flakes berbahan dasar jagung dan kacang hijau yang diperkaya kalsium. Nah, selain mengandung kalsium, dengan bahan dasar jagung dan kacang hijau, flakes kami ini juga mengandung karbohidrat, protein, dan zat gizi lainnya yang tentu bermanfaat bagi manusia, terutama pada anak-anak. Dan kami juga membuat 3 varian dalam flakes kami ini. Yang pertama adalah rasa asin, kedua rasa manis, dan ketiga flakes coklat. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu permasalahan. Nah, di permasalahan ini, kami membaginya menjadi 5 poin. Yang pertama adalah masalah apa yang ingin kami selesaikan. Nah, kami membuat flakes ini berdasarkan dari masalah yang kami temui di lapangan, yaitu yang pertama adalah kurangnya jajanan yang sehat dan aman bagi anak, sehingga anak-anak sering mengkonsumsi jajanan-jajanan yang sebetulnya tidak sehat dan malah tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, kami ingin menciptakan suatu makanan atau jajanan yang tetap membuat mereka sehat. Kemudian yang kedua adalah alasan kami tertarik dengan masalah ini adalah jajanan yang beredar di masyarakat belum tentu menyehatkan atau mengandung gizi yang baik. Sehingga kami ingin jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu memiliki nilai gizi juga. Jadi selain memperhatikan keuntungan yang akan didapat, memperhatikan dari segi penampilan dan sebagainya, kami juga ingin memperhatikan keamanan dan gizi yang akupi oleh anak-anak. Yang ketiga adalah sumber daya atau keahlian yang kami miliki. Jadi kami telah mempelajari kandungan, zat, dan gizi dalam pangan. Selain itu cara pengolahan pangan dan ketahanan pangan. Sehingga diharapkan dengan pengetahuan dan keahlian yang kami miliki, kami dapat mengaplikasikannya dalam produk atau pangan yang kami ciptakan atau kami buat nanti, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, kontribusi yang ingin diberikan adalah menjaga asupan gizi anak dari makanan atau jajanan yang biasa mereka konsumsi. Jadi menjaga nilai gizi dari konsumsi mereka agar tetap terjaga. Yang terakhir adalah di mana dan pada siapa masalah tersebut terjadi. Masalah ini terjadi di hampir seluruh Indonesia, terutama pada anak-anak di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kami lebih berfokus kepada lingkungan sekolah, baru di lingkungan umum, untuk menjaga gizi dan keamanan pangan dari anak-anak tadi. Next, poin yang ketiga adalah peta empati. Nah, langsung saja kita akan bahas feel. Feel ini apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan adalah meski banyak pedagang yang sudah menggunakan bahan yang aman, namun tidak sedikit pedagang nakal yang masih menggunakan bahan yang tidak aman. Sehingga penggunaan bahan yang aman dan tidak aman ini masih belum menyeluruh. Jadi penggunaan bahan yang aman masih baru digunakan oleh sebagian pedagang saja, belum semua pedagang. Kemudian think, apa yang kami pikirkan? Yang kami pikirkan adalah kenapa masih ada pedagang yang menggunakan bahan atau zat berbahaya dalam makanan atau minuman dagangannya. Apakah karena lebih mudah, atau karena mudah dibuat, atau mungkin karena mudah didapatkan, itu yang menjadi
pertanyaan kami, kenapa masih ada pedagang yang menggunakan itu. Kemudian C itu adalah apa yang kami lihat. C ini adalah kadangkala kita temui pedagang yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti pewarna, pengawet sintetis yang sebetulnya tidak aman dan berbahaya untuk dikonsumsi. Say and do adalah apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, apa yang dikatakan dan dilakukan ini adalah kenapa masih ada pedagang yang menggunakan bahan atau zat berbahaya dalam makanan atau minuman dagangannya. Apakah karena lebih mudah dibuat dan didapatkannya? Ataukah karena dengan menggunakan itu keuntungannya menjadi lebih besar? Itu adalah pertanyaan dan apa yang harus kami lakukan. Kemudian do. Do di sini adalah kemudian pain. Pain ini target market dan keuntungan yang menjadi prioritas utama, sehingga nilai gizi dalam pangan tidak menjadi fokus utama. Jadi yang diutamakan para pedagang adalah target mereka dan keuntungan yang akan diraih. Jadi mereka kurang peduli, kurang care terhadap keamanan dan nilai gizi yang ada dalam makanan yang mereka jual tersebut. Kemudian gain-nya adalah diberikan sanksi terhadap pedagang yang menjual makanan atau minuman yang menggunakan bahan berbahaya, serta diberi arahan atau edukasi mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari makanan berbahaya tersebut. Oke, next. Poin keempat, story world. Nah, di story world ini kami memberikan kuesioner dan pertanyaan kepada seseorang terkait dengan permasalahan yang kami gali atau sedang pelajari ini. Nah, pada story world kali ini kami mewawancarai salah seorang bernama Syifa Nur Aziza. Syifa Nur Aziza ini merupakan salah satu penjual makanan ringan yang menggunakan bahan sehat dan aman. Nah, hal yang menarik adalah responden memiliki hubungan langsung di lapangan dengan berbagai pihak terkait. Jadi, beliau terjun langsung dan mengalami langsung apa yang terjadi di lapangan. Next, kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu analisis diagram. Di analisis diagram ini, kami sudah membagi menjadi 15 poin. Yang pertama adalah 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Yang kedua, kebanyakan anak menyukai makanan yang memiliki tampilan menarik, seperti warna, bentuk, tampilannya, pokoknya packaging dan sebagainya yang tampilannya menurut mereka menarik. Kemudian yang ketiga, kepedulian orang tua terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak. Yang keempat, lebih mengikuti selera anak-anak. Yang kelima, makanan atau jajanan anak-anak banyak ragamnya dan menarik. Yang kedelapan adalah belum banyak tersedia makanan atau jajanan sehat untuk anak-anak dengan harga yang murah. Jadi rata-rata jajanan untuk anak-anak yang menyehatkan itu relatif cukup mahal bagi mereka. Kemudian yang kesembilan, lebih mudah didapat makanan atau jajanan yang kurang sehat. Dan yang terakhir adalah perlunya label pada makanan untuk mengetahui komposisi makanan yang dikonsumsi. Masuk ke poin ke-6, pihak yang terlibat. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam permasalahan ini? Yang pertama adalah anak-anak di lingkungan sekolah. Kebutuhan atau harapan yang mereka harapkan adalah mendapat jajanan yang terjamin kualitasnya, aman, serta bergizi baik. Sumber daya yang dimiliki, mereka memiliki ongkos jajan, serta perbekalan dari orang tuanya. Kemudian pihak yang kedua adalah orang tua. Kebutuhan atau harapan apa yang mereka miliki? Yang pertama adalah mendapat jajanan yang terjamin kualitasnya, aman, serta bergizi baik. Dan sumber daya yang dimiliki adalah hak untuk mengatur ongkos dan konsumsi mereka. Next, yang terlibat adalah pedagang asongan atau pihak kantin. Kebutuhan dan harapannya adalah mendapat penghasilan dari penjualan makanan ringan. Sumber daya yang dimiliki adalah produk jajanan selama jam dan waktu sekolah. Kemudian pengusaha atau produsen di bidang makanan ringan. Jadi selain pedagang yang turun langsung di lapangan memasarkan dagangannya, di dalamnya juga terlibat pengusaha atau produsen di bidang makanan ringan. Kebutuhan dan harapan apa yang mereka harapkan adalah mendapat penghasilan dari penjualan produk mereka. Sumber daya yang mereka miliki adalah alat dan sistem produksi makanan ringan dan kerjasama dengan para distributor. Pihak yang ketiga adalah pihak yang relevan, yaitu pihak sekolah.
Pihak sekolah ini memiliki kebutuhan dan harapan adalah jajanan yang terjamin kesehatan dan keamanannya di lingkungan sekolah. Sumber daya yang dimiliki adalah wewenang untuk mengawasi dan mengatur jajanan anak-anak di lingkungan sekolah. Masuk ke pembahasan poin ke-7, mendefinisikan masalah. Yang pertama, apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah kekurangannya kalsium pada masa pertumbuhan anak-anak yang cukup banyak terjadi. Kenapa ini banyak yang terjadi? Karena tadi, makanan yang mereka konsumsi itu kurang aman dan menyehatkan, sehingga gizi mereka tidak terpenuhi. Yang kedua adalah, di mana masalah tersebut terjadi? Masalah tersebut terjadi karena belum banyak makanan ringan dan yang sehat dan tinggi kalsium untuk anak-anak. Yang ketiga, siapa yang terkena dampak? Yang terkena dampaknya tentu adalah anak-anak. Yang keempat, yang terlibat sehingga masalah tersebut terjadi, yaitu anak-anak, orang tua, penjual makanan, dan produsen. Yang kelima, solusi apa yang akan digunakan? Solusinya adalah menyediakan makanan ringan sehat tinggi kalsium seperti Flakes tinggi kalsium untuk anak-anak. Yang keenam, 6A, aktivitas yang terjadi. Aktivitas yang terjadi adalah membeli dan mengkonsumsi makanan. 6B yang telah berjalan dengan baik di lingkungan adalah penjualan makanan ringan yang tinggi kalsium. Jadi, memang tidak semua pedagang menjual makanan yang tidak bergizi dan tidak aman. Ada juga pedagang yang sudah menjual produknya dengan memperhatikan gizi dan keamanan pada makanannya. Terakhir, 6C adalah yang tidak berjalan dengan baik, yaitu diperlukan produk makanan ringan, sehat, berkalsium tinggi dengan harga yang murah. Karena saat ini harga makanan yang sehat dan bergizi dengan kalsium tinggi itu memiliki harga yang cukup mahal. Next, menggali lebih dalam. Nah, pertama adalah makanan berkalsium. Kami mendapatkannya dari www.alodokter.com. Yang pertama, deskripsi tentang program atau inisiatif atau solusinya, yaitu adalah kalsium ditambahkan ke dalam makanan. Makanan ini tentu makanan yang menarik untuk anak-anak konsumsi. 8. Menggali lebih dalam. Nah, pada poin ke-8 ini, kami akan membahas mengenai pertama makanan yang berkalsium. Kami mendapatkan sumber dari www.alodokter.com. Nah, deskripsi tentang program atau inisiatif atau solusi, bagaimana program yang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah adalah kalsium ditambahkan ke dalam makanan. Tentu makanan ini merupakan makanan yang menarik bagi anak-anak agar mereka mau mengkonsumsinya. Nah, yang kedua, apa yang bisa dipelajari atau diadaptasi dari program ini adalah kalsium bisa didapat dari tulang ikan. Jadi kalsium ini sebetulnya bisa didapat dari bahan-bahan sederhana dan mudah didapat. Kelemahannya adalah makanan yang dijual harus tetap memperhatikan rasa atau harus terasa enak. Kelebihannya adalah sumber kalsium yang mudah dan murah untuk didapat. Next. Oke, pembahasan terakhir adalah 9 brainstorming. Nah, pertama adalah membuat anak-anak suka makanan dengan tinggi kalsium. Dengan cara membuat makanan olahan tinggi kalsium, menjual makanan tinggi kalsium secara online, menjual makanan tinggi kalsium di warung, pasar, dan supermarket, membagikan Flakes secara gratis kepada anak-anak dan orang-orang dewasa, menjual Flakes dengan berbagai varian rasa seperti coklat contohnya, kemudian memberikan edukasi tentang pentingnya kalsium di masa pertumbuhan, kemudian resep Flakes tinggi kalsium yang enak, Flakes dikasih gratis ke anak-anak dan orang-orang, membuat iklan secara online, iklan di tempat-tempat umum seperti lapangan basket, baliho, dan sebagainya. Terus materi iklan yang menarik, contohnya edukasi tentang pentingnya gizi, dan sebagainya. Membuat tulisan tentang pentingnya kalsium di masa pertumbuhan, dan membuat mikrobiologis dig tentang pentingnya mineral kalsium. Membuat mikrobiologis di Instagram tentang pentingnya mineral kalsium. Kemudian ide yang dibawa bersifat pencegahan kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan atau stunting. Nah, penjualan makanan tinggi kalsium berjenis Flakes dengan berbagai varian rasa yang dijual secara online pasar, warung, serta supermarket.
Itu tadi presentasi mengenai flakes berbahan dasar jagung dan kacang hijau dari kelompok 6. Saya Muhammad Al-Kausar Muhtar, NIM B20111192. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.